Ini ada satu case yang real ya, yang saya dapatkan dari subscribers. Ini begini ceritanya, ketika perselisihan itu terjadi, maka orang itu bisa saja berperkara ya, gugat-menggugat. Nah, persoalannya begini, ketika gugat-menggugat itu berlangsung, lantas tahu-tahu salah satu daripada penggugat ini melakukan upaya untuk mempilotkan. Nah, upaya pilot ini pasti mendapatkan minimal kan secara formal diatur dalam undang pilotan itu dua pihak yang piutangnya jatuh tempo dan tidak dibayar ya oleh si debitur sehingga bisa dilakukan proses kepilotan ataupun PKPU ya. Saya tidak berbicara panjang soal itu, cuma begini kasusnya tuh. Kasusnya itu bermula dari adanya gugat-menggugat, lantas terjadilah yang disebut dengan proses kepailitan. Proses kepailitan ini yang menurut saya agak sedikit janggal ya, ketika itu dilakukan oleh kreditur-kreditur yang bersifat separatis, yang memiliki hak tanggungan, dan juga dilakukan oleh kreditur-kreditur yang bersifat preference ataupun yang memiliki undang-undang seperti buruh, pajak ya. Itu di dalam undang-undang kepailitan filosofinya tidak bisa melakukan gugatan pilot ya, utamanya juga untuk yang pemegang hak tanggungan ataupun yang disebut dengan kreditur separatis. Jadi ketika dalam perjalanan gugat-menggugat belum selesai, lantas terjadilah itu kepilotan, jatuh pilot. Dan dalam undang-undang pilot itu disebutkan bahwa ketika itu sudah dijatuhkan pilot, maka gugatan-gugatan itu berhenti semua gitu. Itu aturannya seperti itu. Nah, ini menurut saya agak aneh ya, karena undang-undang kepilotan itu bukan di atasnya undang-undang lain gitu ya. Undang-undang pilot itu kan sendiri, memang betul dia lex spesialis, tapi dia tidak bisa menderohat, tidak bisa menyampaikan itu. Tapi ini terjadi gitu. Nah, dalam prosesnya itu saya lihat itu ketika kepilotan itu terjadilah lelang. Nah, lelang itu dilakukan oleh pihak yang memenangkan lelang itu adalah pihak yang terafiliasi. Dan yang lucunya lagi, yang saya lihat lagi itu adalah ketika lelang itu terjadi, dipas-paskan dengan nilainya itu loh. Jadi contoh misalnya kalau utangnya itu 100, ya dipas-paskan ya, lelang tuh harganya 100 gitu. Kan kelihatan betul bahwa ada sesuatu yang sebenarnya mesti dicek tuh, ada hal yang tidak benar gitu kan, seperti itu. Apalagi jaminannya yang ada itu di atas itu jauh seperti itu. Nah, ini hal-hal seperti ini menurut saya kita harus betul-betul memahami bahwa ini ada sesuatu yang tidak benar ataupun kurang beres gitu loh. Ini otoritas harus turun tangan, negara harus hadir membenahi aturan-aturan hukum seperti ini gitu loh, sehingga orang itu bisa mendapatkan kepastian, keadilan serta manfaat. Nah, saya melihat ini satu hal yang miris menurut saya, tapi itu yang terjadi seperti itu. Nah, saya menghimbau yang mempunyai kekuasaan otoritas ini, tolong ini diperiksa, tolong ini dicek, tolong ini direview, tolong ini dieksaminasi. Karena kasus-kasus seperti ini bukan hal yang tidak mungkin akan terus terjadi dan merugikan masyarakat, merugikan rakyat banyak, merugikan orang-orang di dalam hal penegakan hukum kita. Karena penegakan hukum kita itu kan mesti tidak berpihak kan, seperti itu. Hukum tidak pernah berpihak, hukum hanya berpihak kepada yang benar ataupun yang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan ya, manfaat serta kepastian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita tetap jaga kesehatan, terus bersemangat dan sukses.